Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Adi Pratama, absen 18. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat dan dampak dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama, kita mulai dari pengertian radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik yang berisolasi dan merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Selanjutnya, kita menuju ke spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan keseluruhan jenis gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang. Adapun macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sekarang kita menuju ke manfaat radiasi elektromagnetik. Kita mulai dari gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Nah, manfaatnya itu gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Biasanya kamu kenal sebagai radio. Gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang dalam orde 1 GHz sampai 30 GHz. Adapun manfaat gelombang mikro sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemanas makanan atau microwave. 2, untuk komunikasi pada teknologi radar. 3, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga, ada sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Adapun manfaat dari sinar inframerah, yang pertama, untuk terapi fisik, misalnya penyembuhan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam. Yang ketiga, digunakan pada remote control. Dan keempat, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keempat, ada sinar tampak. Frekuensi sinar tampak berada di antara 380 nm sampai 720 nm dengan spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Untuk cahaya tampak memiliki manfaat. Yang pertama, sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, sinyal melalui serat optik. Yang kedua, sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Yang ketiga, di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Adapun manfaat dari sinar ultraviolet, yang pertama, sebagai proses fotosintesis, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan. Yang terakhir, memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Keenam, ada sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Sinar X juga biasa disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menimbun logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena energinya yang sangat besar, tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Adapun manfaat dari sinar X yaitu memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru,
menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi retakan atau cacat pada logam, dan memeriksa barang-barang di bandara. Ketujuh, ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang sinar elektromagnetik yang dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Manfaatnya itu terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul, mengurangi populasi hama. Sekarang kita menuju ke dampak radiasi elektromagnetik. Yang pertama, dampak sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Dampaknya di hasil panen. Ultraviolet tipe B dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung menerus dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit. Ultraviolet tipe A menyebabkan garis-garis wajah dan keriput, noda gelap, dan sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Kedua, pulsan microwave dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak. Yang ketiga, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian HP bisa menyebabkan kanker otak, kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Yang keempat, dampak negatif Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik. Itu keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat peralatan elektronik atau menara pemancar. Yang kelima, dapat menyebabkan kemandulan. Itu dampak dari sinar gamma. Yang keenam, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Itu dampak dari sinar X dan terutama sinar gamma. Sekian presentasi saya tentang materi, manfaat, dan dampak dari radiasi elektromagnetik. Maafkan bila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Om Santi. Om.